حمد قادر الجيل لحضرة الشيخ مسلم المدني لحضرة مهاجر محمد بن عيسى لحضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلى لحضرة الشيخ عبد الرحمن السقفي لحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم لحضرة أبي عمر العباس لحضرة أبي عبد الله الحمداني لحضرة الشيخ محمد راشد البنجي لحضرة الشيخ كشف أنوار البنجي لحضرة الشيخ شرف عبد الله البنجي لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجي ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذرية من الله يولد رجال بالجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينبر قلوبنا وغالبنا مع الهدى والطاعة والعباد والقين والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء نية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Sambungan daripada kitab Tanbih al-Ghafilin. Bab daripada bertawakal kepada Allah. Wa ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sarrahu an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah." Kata Nabi, orang yang menghendaki jadi manusia yang paling kuat, maka berserahlah kepada Allah Ta'ala. Berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan syarat sebelum bertawakal syaratnya harus lengkap sudah. Hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa man sarrahu an yakuna aqrabun nasi falyattaqillah. Dan yang menghendaki jadi manusia yang mulia, kata Nabi, hendaklah dia banyak-banyak takut kepadanya, kepada Allah tadi. Jadi orang yang mulia itu orang yang banyak takut kepada Allah Ta'ala di mana saja dia berada, baik sendirian atau di tengah orang banyak, yang terutama sendirian. Kalau di tengah orang banyak tuh bisa jelaganya kayak pura-pura takut kepada Allah Ta'ala, nang ianya pas waktu sendirian. Wa man sarrahu an yakuna aghnan nasi falyakun bima biyadillahi awthaqu minhu bima biyadihi. Lalu kata Nabi lagi, dan yang menghendaki orang yang menjadi paling kaya, maka mantapkanlah atas Allah Ta'ala melebihi kekayaan yang telah dipegangnya. Artinya apa? Yang sepaling kaya itu orang yang yakin kepada Allah Ta'ala. Kaya lebih kaya daripada harta bendanya. Orang yang memantapkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzukira an Daud alaihi salam annahu qala li ibni Sulaiman alaihi salam. Disebutkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud ini berpesan kepada anak sidin yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya bunayya, kata Nabi Daud, wahai anakku, innama yastadillu ala taqwa rajuli bithalathin. Bukti bahwasanya seseorang bertakwa kepada Allah Ta'ala ada 3 macam. Husnul tawakkuli, bukti orang takut kepada Allah Ta'ala ada 3 macam. Husnul tawakkuli bima lam yanal, dia bertawakal dengan baik
dalam menempuh sesuatu yang belum tercapai. Kayak putus asa tawakalnya. Dengan syarat tadi, dengan syarat yang lengkap tuh, hanya baru tawakal. Wa husnur ridha bima qad nala. Yang kedua, pesan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman anak Sidin, senang hati terhadap apa yang telah digawi, yang dilaksanakan terhadap kewajiban kepada Allah Ta'ala. Walaupun yang kita gawi tadi ada rasa kekurangannya, seperti kita rasa sedai atau dipegang oleh tanganmu. Misalnya tangan kita lapas, berarti lain ampun kita. Itu aja pahamannya. Nah kita lawas memilikinya, setelah itu kepada yang lain, berarti bukan milik kita. Tiga macam dari pesan. Wa dzukira Nabi Muti al-Balkhi annahu qala li Hatim al-Asmi rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan oleh Abu Muqti al-Balkhi radhiyallahu anhu berkata kepada seorang imam besar Hatim al-Asmi, balaghani annaka tajawazal mafawiza fit tawakkuli bi ghairi zadin. Kata Abu Muqti kepada Imam Hatim al-Asmi, betulkah engkau berjalan di hutan tanpa bekal? Bi ghairi zadin. Qala bal ujawizuha bi zadin. Kata Hatim al-Asmi, tidak, kata Sidin, aku pun bepergian jauh membawa bekalnya. Pulang jauh membawa bekal juga. Jadi siapa kata Sidin, aku ini ada membawa bekal. Kata Hatim al-Asmi tadi. Qala wa ma zaduka. Bertanya lagi si Abu Muqti al-Balkhi, lalu apa bekal engkau? Qala zani biha arba'atu asya. Kata Hatim al-Asmi, bekalku yang aku bawa 4 macam. Nah, aku bawa dalam pergian jauh tadi. Qala wa ma hiya. Lalu kata Imam Abu Muqti al-Balkhi, apa itu? Qala, berkata Hatim al-Asmi, arad dunya bihadafiriha mamlakatullahi. Yang pertama, aku yakin, kata Sidin, bahwa dunia seisinya adalah milik Allah Ta'ala. Itu bekalku yang pertama, Sidin. Qala wa ma zaduka wa aral khalqa kullahum iyadullah. Yang kedua, semua makhluk, kata beliau, adalah hambanya. Jikalau makhluk itu hambanya, pasti Allah Ta'ala yang menjaga dan menjaminnya. Wa aral asbaba wal arzaka kulluha biyadillahi. Yang ketiga, bekal Sidin tadi, segala usaha atau bekerja, kata Hatim al-Asmi, adalah semata-mata hanya faktor penyebab saja. Sedangkan rezeki di tangan Tuhan, kata Sidin. Maksudnya usaha bekerja jangan tertinggal. Jadi usaha bekerjanya tertinggal atau jangan parai lagi. Wa ara qada Allahi nabidan fi jami'i khalqihi. Yang keempat, dan aku yakin, kata Hatim al-Asmi, bahwa ketentuannya pasti berlaku bagi setiap makhluknya. Di mana saja, kata Sidin, aku berada, semua ketentuan Allah Ta'ala pasti berlaku bagi setiap makhluknya. Qala Abu Muqti, ni'ma zadi zaduka.
Lalu berkata Abu Mu'tiyah tadi, itulah bekal engkau yang paling baik. Kenapa disambat Zidin bekal yang lebih baik? Ya Hatim, wahai Hatim, wa innaka la tuzawiju biha mafawizal akhirati fa kaifa mafawizud dunya. Itulah bekal pian yang menempuh perjalanannya sangat jauh, yakni bekal menuju akhiratnya Allah Ta'ala. Maka tiada artinya bekal yang lain. Wa ma hiya, adapun bagaimana daripada bekal di dunia, itu bekal akhirat tadi. Jadi pahaman baliknya, bekal di dunia itu bisa habis. Bekal di akhirat tadi yang Sidin ucapkan itu seakan-akan masih dijalani sampai umurnya masih ada. Umurnya sudah meninggal, habis sudah tawakalnya. Karena waktu bertawakal dalam kubur misalnya, jangan mudah-mudahan yakin dari sisa malaikat. Waktu kira anna rajulan jaa ila Syaqiq Az-Zahidi rahimahullah ta'ala faqala lahu awsini. Imam Syaqiq dalam nasihatnya, ada seseorang datang kepada Imam Syaqiq Az-Zahid tadi, faqala, seseorang tadi berkata, awsini, berilah wasiat kepadaku. Faqala lahu Syaqiq, ihfaz thalathata asya'a. Lalu kata Syaqiq, jagalah, peliharalah 3 perkara berikut ini. Seseorang tadi minta nasihati. Yang pertama kata Imam Syaqiq, u'budillaha fa innahu yathbutuka. Berbaktilah kepada Allah Ta'ala, hambakanlah dirimu kepada Allah Ta'ala, pasti Dia akan menguatkan daripada kepribadian engkau tadi, menguatkan akan pendirian engkau. Waharib aduwallahi fa innahu yansuruka. Yang kedua pesannya atau wasiatnya, perangilah daripada musuh-musuhnya Allah Ta'ala tadi, pasti Allah Ta'ala akan membantumu. Siapa musuh Allah Ta'ala? Ya nafsumu, atau iblis atau syaitan yang selalu mengganggumu, itulah musuhmu. Kata Syaqiq tadi, berwasiat kepada seorang laki-laki. Yang ketiga, wasidquhu bil wa'di fa innahu ya'ti bihi ilaika. Yakinlah dengan mantap atas janji-janjinya Allah Ta'ala tadi, pasti Dia akan mendatangkannya kepada engkau. Janji Allah Ta'ala kepada kita, kepada manusia, yakin niscaya akan datang kepada kita janji Allah Ta'ala tadi. Dan sebab kita yakin. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala law anna ahlal ilmi sanu ilmahum wa badaru li ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya orang pandai memelihara ilmunya dan menyampaikannya kepada yang berhaknya, walakinnahum badaluhu li ahli dunya, pasti mereka akan disukai oleh orang tadi. Tetapi yang punya ilmu salah menempatkan tempatnya, memakai ilmu akhirat untuk memperoleh harta dunia, maka rendahlah mereka itu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, banyak mempelajari ilmu agama tapi tujuannya memperoleh harta dunia,
maka rendahlah mereka itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Fahanu, hinalah mereka, ala ahliha. Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud kata Sidin, aku mendengar Nabi kalian bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan. Kata Nabi, orang yang selalu pikirannya, konsentrasi pikirannya ditujukan untuk urusan akhirat semata, yakni hamma akhiratahu kafahullahu ma ahammahu min amri dunyahu. Niscaya Allah Ta'ala akan mencukupi segala keperluan dunianya. Maksudnya di sini, bila datang urusan akhirat, kita jangan campurkan lain. Urusan akhirat saja kita konsentrasikan. Bagaimana kita urusan akhirat tadi, jangan dicampur dengan urusan dunia. Sudah tentang urusan akhirat, ayo lagi dengan urusan dunia. Sebaliknya, kata Nabi lagi, man syaghalathu umumu ahwali dunya lam yubalillahu ta'ala bi ayyi awdiyatin nari ahlaqahu wa ayyu awdiyatin nari adzabahu. Sebaliknya, kata Nabi, orang yang disibukkan dengan urusan dunianya, mengalahkan urusan akhiratnya, maka Allah Ta'ala tidak peduli akan dibinasakan atau disiksa di jurang api neraka yang mana terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab ini, ya Tuhan, dulu jangan disiksa di neraka yang Tuhan, terserah aku ini. Tentang siksa di neraka mana? Karena kau menentukan manusia dari yuqalu maktubun bit Taurati, tertulis di dalam kitab Taurat, ya bani Adam hurruka yadaka, wahai anak Adam, harrik yadaka, gerakanlah tanganmu, absutulaka, niscaya atau pasti kami berikan rezekimu, ubsut laka bi rizkika, bergerak tangan artinya berusaha, ya Allah, jangan bergerak mengaini. Ini bergerak orang karena stroke ya, bergerak tangan. Maksudnya bergerak itu berusaha. Wa ta'ni bi ma amartuka wa la tu'allimni ma yaslahuka. Tulisannya dalam Taurat lagi, taatlah kepadaku, kata Tuhan, dalam segala perintah, dan janganlah engkau ajarkan padaku apa yang menjadi kemaslahatan. Artinya jangan melajari aku ya Tuhan, jangan memujukkan aku kehendak ikam tuh kayak apa. Sebenarnya kayak itu, karena ikam tuh nang baik, kata Allah Ta'ala, kamu belum sampai ke situ lagi. Sampai kemana, maka itu belum sampai lagi jalannya. Karena kata Allah Ta'ala, sudah sampai jalannya, kita kasih itu, ayo sampainya. Wah, anak kita berdulu, ini belum sampai lagi. Waruya an Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat daripada sahabat Ali bin Abi Thalib, annahu qala qawwamul islami bi arba'ati arkanin. Kata Sayyidina Ali, pokok tegaknya Islam itu ada 4. Yang pertama al-yaqinu, yakin. Wal-adlu, yang kedua adil. Was-sabru, yang ketiga sabar. Wal-jihadu, yang keempat berjihad, artinya melawan sesuatu yang tidak baik yang ada dalam diri, maksudnya jihad di situ.
Wal ulama'u fassaru hadhil arba'atu asya'. Adapun para ulama menafsirkan 4 macam ini, faqaulu mereka berkata, amal yaqinu bahwa ala wajhaini. Adapun kata para ulama, yakin itu ada dua. Apa yang yakin ada dua? Ahaduma an ya'mala lillahi khalisan wa la yatlubu bihi arada dunya wa rabbul makhlukin. Nah, itu yakin. Makna yakin atau yakin ada dua macam. Yakin yang pertama beramal dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mengharap harta dunia atau tidak mengharap pujian manusia atau senangnya makhluk. Itu yakin. Maknanya dua tadi. Wathani yang kedua, merasa tenang atas janji-janji Allah Ta'ala tentang rezekinya. Itu makna yakin yang kedua. Wathani an yakuna aminan biwa'dillah wa huwa razzaq. Wa amal adlu, adapun adil itu bahwa ala wajhaini, ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama adil itu apa? Annahu law kana alaihi haqqun yuaddihi qabla talabi. Cepatlah melakukan kewajiban sebelum dituntut atau dicari. Itu adil namanya. Kita melakukan kewajiban kepada Allah Ta'ala, itu namanya adil. Sebelum dituntut Tuhan, sebelum habis waktunya, itu adil. Kata para ulama menafsirkan dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wathani, makna adil yang kedua, idza kana lahu ala ghairihi haqqun yurafiqu bi talabihi. Hak yang belum terpenuhi, boleh engkau menuntutnya dengan cara yang baik atau lunak. Macam-macam hak kita, itu maknanya adil. Kemudian yang berikutnya, adil. Wa amma sabru, adapun sabar, bahwa ala wajhaini, itu dua macam bagian sabar tadi. Ahaduhuma an yasbira ala adai faraidillahi ta'ala. Namanya sabar itu sabar dalam melakukan kewajiban atau taat kepada Allah Ta'ala, itu sabar. Artinya gawi terus selama masih disuruh Tuhan yang menyuruh, gawi terus. Kecuali sudah sampai umur mati, hampir kita gawi sudah kubur. Wathani an yasbira ala amma nahahu Allah anhu. Yang kedua, sabar mengekang daripada yang dilarang, sabar atas yang dilarang Tuhan. Artinya sabar kadang gawinya, itu sabar. Wal jihadu, yang keempat, yang namanya jihad itu apa? Kata ulama menafsirkan tadi. Wa ammal jihadu bahwa ala wajhaini, dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, alla tadhula an aduwika, tidak sampai lupa atau tidak yakin lupa bahwasanya yang namanya musuh kau itu adalah iblis. Iblis musuh kita. Wa huwa syaitan, ada iblis atau syaitan. Fa innaka in ghafarta anhu fa innahu lam yaghfir anka. Jika engkau melupakannya, pasti engkau diterkam oleh iblis syaitan tadi. Kayak domba lengah diterkam mangsanya. Kita kadang mewaswas, kita kadang menjaga diri kita lengah terhadap diri kita. Niscaya syaitan iblis yang mengintai kita. Seperti apa tadi? Domba nang lengah diterkam oleh serigala. Lengah ada nang ngungkit kita. Bahwa kadhi'i idza waqa'a bil ghanam fa kullu syatin ghafalat anha akhadha. Wathani, yang kedua, anna akthar fitnati bani Adam li ajlil mal. Yang kedua tadi, bahwasanya yang namanya daripada jihad, makna jihad itu kebanyakan
cobaan bagi manusia, liajlil mal, karena harta. Fitnah terhadap manusia, liajlil mal, karena harta. Farada bil yasir minal mal, maka relalah dengan yang sedikit, yang sederhana dari bagianmu tadi. Likaila yagurraka, supaya engkau tidak tertipu karena harta engkau tadi. Umumnya harta itu adalah cobaan manusia. Engkau melihat sedikit, itulah sudah bahagia engkau. Jangan mencari yang banyak. Bila engkau mencari yang banyak, namanya kau tertipu dengan yang banyak tadi, karena sedikit atau banyak itu cobaan. Yang namanya cobaan bisa apa? Bisa terus cobaan, bisa berhenti, bisa terus cobaan. Warawi al-Syafiq rahimahullah ta'ala qala li Hatib al-Asam rahimahullah ta'ala mundu kam takhtalifu ilayya qala mundu 30 sanatan. Imam Syafiq berkata kepada Imam Hatib al-Asam, berapa tahun engkau di tempatku ini? Berapa tahun engkau tinggal di tempatku ini? Mundu 30 sanatan, sudah 30 tahun. 30 tahun tinggal di tempat Syafiq al-Balkhi tadi. Faqala lahu Syafiq, ayyu syai'in ta'allamta fi hadhihi 30 sanatan. Berkata Imam Syafiq tadi, apakah yang kau peroleh, apakah yang kau pelajari selama engkau tinggal di tempatku ini 30 tahun awasnya? Karena Hatib al-Asam pernah berguru dengan Syafiq al-Balkhi. Qala ta'allamtu 6 kalimatin. Dijawab oleh Hakim al-Asam, ulun hanya mempelajari 6 kalimat saja selama 30 tahun. Falau amiltu biha larajautu an tunjiyani min fitnati dunya. Seandainya ulun mampu melakukannya, pasti selamat dari fitnah dunia. 6 kalimat tadi aja. Lalu kata Syafiq bertanya, apakah 6 kalimat itu yang pernah engkau amalkan? Akhbirni an dzalika fa'alli a'malu bihinna. Barangkali kata Syafiq, aku bisa mengamalkan juga dengan yang 6 kalimat tadi. Fa'anju bidzalika, dan aku bisa selamat dengan 6 kalimat itu. Faqala amal ula, lalu kata Hatib al-Asam, yang pertama, aku memperhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Hatib al-Asam, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, yang artinya tiada satu hewan yang bumi melata kecuali Allah taala menjamin rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Fara'aitu nafsi min tilka dawabi, lalu kata Hatib al-Asam, aku lihat diriku ini nang kaya binatang. Sama kaya binatang allati razaqahu Allah taala, yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alimtu annama huwa li, dan aku yakin, kata Sidi, bahwasanya aku dijamin oleh Allah taala rezekiku. Fastaghaltu bil ibadati, aku mencari juga, dan aku sudah mencari, aku beribadah lawan Allah taala. Wala ahtammu li ghairiha, dan aku tidak mempedulikan setelah itu urusan yang lain. Bila habis beribadah, aku tadi bekerja, pegawai, berusaha. Sudah habis berusaha, aku beribadah. Sudah habis beribadah, aku berusaha boleh. Kadang biarkan lagi urusan yang lain. Itu kalimat yang pertama. Kata Hatib al-Asam, didengar oleh gurunya Syafiq al-Balkhi tadi.
Wa alimtu ma haula'i fa innahu yasilu ila Allah. Dan kata Hatim Al-Asam tadi, bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan rezeki, yarzuqul bila, memberikan rezeki kepada gajah, ma'azmihi, lewat belalainya. Tapi kata Siddiq, wala yamsal ba'udata li sughriha, dan tidaklah pula binatang yang kecil daripada nyamuk karena halusnya rezekinya masih ada aja. Fatawwadtu amri ila Allah, maka aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mamar kedua sih Imam Syafi'i Al-Balqi, perkataan yang pertama tadi. Muhammad tsaniyah, pamatsaniyah, qala nazartu fi qaulihi ta'ala. Perkataan yang kedua oleh siapa? Hatim Al-Asam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Firman Allah Ta'ala, orang mukmin itu adalah bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Lalu kata Sidin, kata Hatim Al-Asam, fara'aitul mu'minina kullihim ikhwatun li. Aku lihat bahwasanya setiap orang beriman adalah saudaraku, kata Sidin tadi. Yambagi an yakuna musyfiqan ala akhihi, maka sepantasnya bagi aku melihat mereka itu musyfiqan, ada rasa menyayangi, sayang, lihat manusia tadi. Wa ra'aitul adawata allati taqaw bi bainan nas asluha min al-hasadi, dan aku lihat, kata Siddiq, yang terjadi pertengkaran di antara mereka umumnya akibat daripada minal hasadi, dari iri atau hasud. Fastahadtu, maka karena itulah rasa iri tadi benar-benar apa? Aku lenyapkan dari diriku, hatta akhrajtul hasada, sampai aku keluarkan rasa hasud tadi min qalbi, dari hatiku, hatta sara qalbi bihalin, sampai hatiku itu berubah, hatiku menjadi apa? Menjadi tenang. Karena orang ada penyakit di hati itu kan mau tenang. Iya, apa aja punya penyakit yang diobati mau aja tenang. Punya sakit kepala, obat sakit kepala, bila cukup obatnya tenang. Bila ada cukup obatnya cari obat yang lain. Bila ada cukup obat yang kurang, obat yang harat. Mungkin harat ada cukup juga, tapi minum. Tangan ini lagi sudah, usahanya sudah. Tapi misalnya punya penyakit di hati tadi, kata Imam Hatim Al-Asam, tidak akan merasa tenang tadi. Lau asabal mu'minu hammun bil masyriqi ja'altu ahtammu hatta ka'annahu asabani. Jikalau, kata beliau, orang beriman yang berada di jihad timur itu mereka semua hasud kepada umat Islam tadi. Ka'annahu asabani, seakan-akan merasakannya oleh diriku, kata Siddiq. Seakan-akan menusuk dalam diriku, kata Imam Hatim Al-Asam. Walau asaba musliman khairul bil maghribi, jika adalah orang Islam yang berada di jihad barat slim, asaba bihi, semuanya gembira, bihi, dengan hatinya tenang tadi, hatta ka'anna asabani, seakan-akan menimpa kepada diriku juga akan senangnya tadi. Wa qala lahu Syafi'i, na'am, bujur engkau, bagus engkau ini. Pada talitatu, apa yang ketiga? Qala nazartu fawajadtu li kulli insanin habiban. Yang ketiga tadi kalimatnya, aku perhatikan, kata Hatim Al-Asam,
bahwa setiap manusia punya kekasih, punya orang yang disayangi. Ya Allah, kita kan punya orang yang disayangi. Wala budda lil habibi an yazhara lil habibi mahabbatahu. Dan hendaklah orang yang disayangi tadi memperoleh kasih sayangnya, akan menunjukkan rasa kecintaannya. Fawajadtu habibi ta'atullah, maka aku memperoleh kasih sayangku, kecintaanku adalah taat kepada Allah Ta'ala. Itulah kecintaanku, kata Imam Hatim Al-Sawtari. Wa ma siwa dzalika minal hibba kulluhum yanqatiruna anni illa ta'atullahi. Dan selain daripada kecintaan kepada Allah Ta'ala, yang lain bisa terputus kecintaanku kecuali kecintaanku dari taat kepada Allah Ta'ala yang selalu menyertaiku di mana saja berada. Jadi cintaku dengan yang lain, kata Hatim Al-Asam tadi, bisa putus. Tapi kecintaan kepada Allah Ta'ala di mana saja aku berada, tidak akan putus kecintaanku tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa innaha ma'i fil qabri wa bil mahsyari. Karena kecintaanmu tadi tidak putus sampai aku berada dalam kubur, kata Sidi. Tetap kecintaan kepada Allah Ta'ala sampai di masa padang mahsyar, kata Sidi. Wa kama 'ala sirati, dan sampai di siratal mustaqim. Faqata'an jami'il ahibbati wattakhadhu ta'atallahi habiban. Faqala, berkata Syakir Al-Balqi tadi, na'am bujur engkau, bagus pada engkau ini. Faman Rabi'ah, adapun kalimat yang keempat yang diucapkan oleh Hatim Al-Asam, qala nazartu fawajadtu likulli insanin aduwan wala budda lil aduwi min adawatihi. Aku melihat, kata Hatim Al-Asam, setiap manusia punya musuh. Punya musuh. Punya ada bisi musuh, kata kami. Sinetron nyepil yang banyak dari awal sampai tutup. Kisahnya Rami, ya ada pengalaman Rami. Awal penonton baik aja kisahnya dari awal sampai akhir. Ada laganya, ada Rami sama hidup di dunia. Punya ada musuh, ada Rami. Tapi ada juga orang yang tahan dan musuh tadi, kada dilawan, tidak dilawannya. Tidak dilawannya, kata Sidin tadi. Dan setiap yang bermusuhan itu haruslah ada waspadanya, kehati-hatiannya. Sama manusia sini pasti ada permusuhan. Tetapi kata Hatim Al-Asam, fara'aitu aduwi al-kafiru wasyaitan, tetapi musuhku yang nyata adalah syaitan atau iblis, kata Siti. Dan orang yang selalu menentang daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kata Siti, aku tahu kelemahannya. Kelemahannya apa? Aku tidak melawani kepada orang yang memusuhiku, kata Sidin tadi. Jika aku melawani, aku tidak menjadi apa-apa. Mati syahid kada juga di sini. Membinasakannya ada pahala itu sih. Malah pada timanku yang jahat nantinya di hari kiamat, kata Hatim Al-Asam. Dan karena itu juga, kata Sidin, bisa menjerumuskanku kepada jurang api neraka. Jadi kalau musuh syaitan iblis itu nyata, kata Hatim Al-Asam. Wal khamisatu, adapun yang kelima daripada kalimat yang diucapkan oleh Hatim Al-Asam, qala nazartu fawajadtu likulli insanin baitan. Aku lihat, kata Sidin, aku temui setiap manusia baitan, punya rumah. Ada rumah.
Wala budda lil baiti minal imarati, dan sepatutnya bagi yang punya rumah itu perlu dirawat, dibersihi. Kan kita punya rumah Sabang, mungkin ada mungkin melihatkan rumah setayunya, sabangnya apa nang dijajak masalah lantai lagi saking sabangnya. Setiap orang punya rumah, kata sini, pasti hendak merawatnya. Kayak bangun caranya, bila nyarikan pasti membersihinya. Para itu manzili al-kubru, kata sini, maka rumahku nang sebujurnya itu adalah kubur. Bagaimana aku membersihinya? Aku membersihinya dengan setiap pekerjaan waktu dunia, aku bawa yang baik-baik supaya membersihkan diriku di dalam kubur tadi. Hati-hati al-asr. Lalu aku disibukkan memakmurkan kubur tadi. Imam Syafi'i berkata, bagus engkau, pendapat engkau ini sangat baik sekali. Diterima oleh siapa? Imam Syafi'i. Pamasari satu yang keenam, qala nazartu fawajadtu li kulli syai'in taliban faraitu talibi malakul mauti. Aku perhatikan bahwa setiap sesuatu pasti ada yang mengejarnya, sedangkan yang mengejarku adalah malakul maut. Kata hati al-asr. Orang banyak mengejar kesenangannya, tapi aku selalu dikejar oleh malakul maut. Wala adri mata ya'tini, dan aku tidak tahu kapan ia akan menangkap akan aku sendiri, kapan dia datang padaku. Fasta'adatu lahu, maka aku persiapkan baginya supaya aku didatanginya tidak kelabakan lagi. Kal arusi tazibbu ila manzili zawjiha, seperti apa disiapkan? Seperti kayak pengantin yang akan diantarkan ke rumah suaminya, hingga sewaktu-waktu ia datang tidak minta ditunda lagi. Jadi karena sudah siap si tamu sangonya, jadi biar diintai malakul maut. Yang penting aku siap, kata Habib al-Mautun. La atlu min ta'khir, dan bila sampai ajalku tidaklah disabat, ditunda-tunda. Faqala lahu Syafi'i, na'am, berkata Imam Syafi'i tadi, benar dia, benar kau. Fahimtu in amilka, lalu aku paham, kata Syafi'i al-Balqi, in amiltu biha, jika aku amalkan kayak itu tadi, najautu anna, adalah aku selamat dan engkau selamat juga. Sehingga kedua-duanya mengamalkan tadi. Padahal guru lawan murid, karena si muridnya ini bagus banget tentang ucapannya, tentang amaliyahnya, tentang pendapat tadi dipakai oleh gurunya. Artinya apa? Menghargai ilmu si murid. Dan sambungannya qala badallahu ma cukup. Mudah-mudahan segini mudahkan Allah Ta'ala, dan segini dosa Allah Ta'ala pada husnul khotimah, didoakan kepada suul khotimah, dan mudah kita dikabulkan dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah kita tidak mematikan Allah sebelum daripada menjadi mengkadat Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna fid din wa alimna faqihna fid din wa alimna faqihna fid din wa alimna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.